Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita akan memasuki pelajaran tema 3 subtema 4. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang kedua. Sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan membaca doa tadi kita diberi kemudahan dalam belajar hari ini. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang asyiknya membuat gulali. Pasti anak-anak sudah pernah makan yang namanya gulali. Apa ya itu gulali? Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar membuat gulali. Sambil membuat gulali, nanti silakan anak-anak cermati perubahan wujud yang terjadi. Nah, cara membuat gulali. Alat dan bahannya sangat mudah loh anak-anak. Yang pertama adalah 500 gram gula pasir, 200 ml air matang, kemudian pewarna makanan. Pewarna makanan itu ada yang warnanya hijau, merah, kuning, dan lain sebagainya. Kemudian tusuk sate. Nah, cara membuat gulali. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api yang sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Nah, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Mudah bukan? Ayo, nanti silakan anak-anak boleh praktek bersama dengan orang tuanya masing-masing. Ya, anak-anakku semuanya, dalam proses pembuatan gulali tadi, ternyata ada perubahan wujud yang terjadi. Kira-kira perubahan yang terjadi apa ya? Yang pertama adalah mencair. Kok bisa mencair? Contohnya apa ya? Ya, tadi ada gula dipanaskan. Kalau gula dipanaskan, itu kemudian akan berubah wujud, namanya mencair. Kemudian yang kedua adalah menguap. Bagaimana menguap? Yaitu gula dipanaskan hingga mendidih sampai airnya mulai berkurang. Itu namanya menguap. Kemudian membeku. Membeku itu ketika air gula setelah didinginkan menjadi padat. Nah, itu tadi ada 3 perubahan wujud yang terjadi selama proses pembuatan gulali yang anak-anak praktekkan tadi. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan belajar tentang sikap bersatu. Ketika anak-anak bekerja kelompok, tugas kelompok akan berhasil jika semuanya bersatu. Jika semuanya tidak bersatu, apa akibatnya? Ya, pastinya pekerjaan tidak akan cepat selesai karena masing-masing bekerja sendiri. Tetapi jika bersatu, maka pekerjaan akan cepat selesai karena dikerjakan secara bersama-sama. Sikap saling bekerja sama tanpa membedakan agama, suku, dan kesukaannya itulah yang dinamakan sikap bersatu. Nah, anak-anakku semuanya, sikap bersatu ini dalam keluarga juga sangat penting loh. Nah, ada beberapa contoh sikap bersatu dalam keluarga. Yang pertama itu ada gambar anak sedang membantu ibunya mencuci piring. Kemudian ada seorang kakak yang sedang membantu adiknya belajar. Tentu anak-anak sudah pernah melakukan semua itu bukan? Ya, silakan dilakukan secara
teratur terus-menerus, tidak hanya ketika ada lomba saja. Nah, kemudian sikap bersatu ini akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain sepak bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, sikap bersatu ini juga diperlukan dalam permainan estafet bola. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Kemudian, setelah diberi aba-aba, mulai anak-anak pertama menggiring bola ke arah anak yang kedua. Anak kedua menggiring bola ke arah anak yang ketiga. Anak yang ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Setelah sampai ke batas akhir, anak yang keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat itulah pemenangnya. Nah, itu tadi cara permainan estafet bola. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar permainan estafet bola. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola supaya bola bisa masuk ke dalam gawang. Cara menggiring bola ada 3 macam. Silakan dilihat gambar kaki yang ketika menendang bolanya. Itu adalah gambar cara menggiring bola dengan kaki bagian luar. Kemudian yang kedua adalah menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang ketiga adalah menggiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya, cara menggiring bola dengan berbagai macam bagian kaki. Ada bagian luar, bagian dalam, dan bagian punggung kaki. Nah, anak-anakku semuanya, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kita akhiri pelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.